Rahmat Allah, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dicintai Allah, para pengurus DKM Masjid Sementara Al-Hidayah yang dicintai Allah. Kenapa Ustaz sebut sementara? Karena memang kita tidak mau selamanya di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan setahun kurang bisa tuntas. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan sampai 2024 belum tuntas masjid. Nanti kita tidak bisa merebut kembali negeri ini. Takbir! Kelihatan tidak semangat. Terbiasa santai, terbiasa cincai, ya. Bagaimana mungkin kalian bisa merebut negeri ini kembali kalau tidak ada semangat spirit, ya, menuntaskan masjid ini. Kalau masjid ini 2024 juga tidak selesai, gimana kalian bisa merebut kembali negeri ini? Itulah sebabnya semangatnya tidak boleh kurang, ya, seperti itu. Nanti saya saran ini DKM ini nanti tolong ditutup ya, yang ini pakai triplek, karena kalau penceramanya salah angka atau apa, ya, jadi kan tidak semua siap ya, jadi ditutup karena ini masalahnya ada videonya ya, seperti itu. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah menjaga keluarga dari lingkungan yang negatif. Kelihatan soft ya materi ini, karena memang keberadaan kita, saya selalu mengingatkan Pak, dimulai dari diri kita sendiri dan dimulai dari keluarga kita sendiri. Dan itulah nanti di hari kiamat ranah pertanggungjawaban kita. Kita tidak akan keluar dari situ. Itulah sebabnya masih ingat password seorang kepala rumah tangga. Apa password hidup seorang kepala rumah tangga? Apa passwordnya? Masih ingat? Ini tidak boleh ditinggal. Quran surat, gimana cara hafalnya Ustaz? 666. Ini dia. Itu password seorang kepala keluarga. Dunia dan akhirat kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tolong bantu Quran yang merah, Quran itu tuh. Ngaji itu pakai Quran. Quran surat di Al-Quran Masjid Al-Hidayah. Quran surat 66 ayatnya 6. Jadi supaya jangan lupa 66 ayat 6. Yang belum pegang Quran mangga silakan pegang Quran. Ngaji itu pegang Quran. Kalau ngaji tidak pegang Quran namanya nonton ustadz ceramah. Itulah sebabnya kadang-kadang tontonan jadi tuntunan. Harusnya kebalikan yang ada, tuntunan jadi tontonan. Orang ngaji atau mah
biar habis subuh jadwal ngaji antum tidak terganggu, karena tetap juga kita baca Quran ya. Quran surat 66 ayat 6, tepatnya halaman 560 baris keempat di bawah, baris keempat di bawah. Yuk sama-sama kita ngaji. Cek 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 cek. Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oh gitu ya. Turun. Pak, mangga, jangan cuma bisa bikin tiang beton. Coba baca terjemahan. Kita lihat nih, Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jangan main-main. Di neraka itu isinya cuma dua, jin dan manusia. Bahan bakarnya cuma satu, batu. Anda bayangkan batu, bukan kayu. Yang bakar neraka itu bukan kayu, bro, bukan arang. Yang bikin arangnya tuh dari batu. Kebayang panasnya. Penjaganya kagak ada senyum-senyum, galak. Kenapa? Tugasnya memang begitu. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Hei, kau yang punya istri, kau yang punya anak, kata Allah, hei, jaga dirimu, jaga anak-anakmu, keluargamu dari siksa api neraka. Inilah password hidup kita. Dan salah satu yang paling penting kita jaga dari keluarga kita adalah menjaga diri kita, keluarga kita dari lingkungan yang tidak baik. Bahwa Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Kata Rasul, lihat Pak, al-mar'u ala dini al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil.
perhatikanlah salah satu di antara kalian siapa temannya. Masya Allah. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Perhatikanlah salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berteman. Bapak kalau suka kongko-kongko dengan orang yang suka menista agama, pasti bawaannya begitu. Kalau grup medsosnya, WA-nya dengan tipe orang-orang begitu, pasti sholat iya, tahajud iya, puasa sunnah iya, tapi ngomongnya bikin umat sakit. Kenapa? Teman-temannya seperti itu. Dulu Nabi pernah berkata, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir itu fitrah Islam. Nanti kedua orang tuanya lah yang bikin anak itu jadi Majusi, Yahudi, Nasrani. Itu dulu. Tapi sekarang anak itu lebih banyak dibuat, dicetak, dibentuk oleh lingkungannya. Yang jadi masalah adalah, maaf Bapak, tolong agak serius sedikit Pak. Yang jadi masalah, banyak bapak-bapak cuek, tidak mau tahu anak bapak berteman dengan siapa. Apa buktinya Ustadz? Coba saya tanya sama bapak, ada gak di antara bapak punya nomor HP lebih dari 2? Ya, minimal 3 teman anak bapak? Gak punya. Kalau anak tidak pulang, kemana dia? Pernah gak bapak berani nanya sama anak, nak, kamu tuh sering banget chat sama siapa sih chatnya? Coba. Gak keluar kamar. Makanya ada anak pondok pulang ke rumah pegang HP, liburan Ramadan, habis Ramadan Syawal gak pulang lagi. Karena dia bosan di pondok, dia menemukan teman, chatnya luar biasa. Falyanzur ahadakum, perhatikanlah salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berteman. Jadi tugas kita Pak, punten-punten Pak ya, saya beritahu pada Bapak, kalau Bapak tidak kontrol anak Bapak dengan siapa dia berteman, ingat pepatah orang Melayu, menyesal kemudian tiada berguna. Kalau anak sudah terlanjur salah, sudah selesai. Kalau ibu-ibu sering robah dalam bentuk qasidah, menyesal kemudian tiada berguna, la 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 la. Masya Allah. Bapak-bapak hati-hati. Ya, bapak boleh doktor, profesor, jenderal, sukses, pengusaha maju, terkenal, kiai, ustadz. Tapi kalau terlanjur anak sudah salah, selesai. Anda bukan siapa-siapa. Makanya Ustadz ingin sama-sama, ayo jaga dirimu, jaga keluargamu. Ya. Kalau ayatnya langsung, jangan sampai tersentuh api neraka. Penjaganya nggak ada senyum, penjaganya nggak ada ramah-ramahnya Pak. Kalau orang DKM masih ada senyum, ya, walaupun pakai masker ketahuan dia senyum, ya, Masya Allah. Dulu ada ucapan, kalau di sekolah itu banyak kan anak-anak perempuan suka nempel pada siswa yang tajir, ya, modalnya apa? Senyum. Akhirnya temannya tulis di kantong, senyummu merobek kantongku, gitu.
itu karena masalah, tapi aslinya tabassamuka li akhika sadaqah, senyummu pada saudaramu sadaqah. Tapi ingat, saudaramu bukan istri tetanggamu. J, kontrol J. Apalagi istri tetanggamu kelihatannya umurnya masih 28 tahun. J, kontrol ya. Tapi kan Ustaz sadaqah. Jaga diri. Baik Bapak, ini baru prolog ini. Supaya kita sadar Pak, nggak mudah Pak. Hari ini semua bapak-bapak tertawan. Pagi ini saya dapat kabar salah satu jamaah meninggal tadi, usia 58 tahun. Bertahun-tahun dia selalu curhat, gimana Ustadz ya mengontrol anak. Saya tanya bapak anaknya berapa? 2. Laki perempuan, 2 laki-laki. Nah itulah masalahnya. Sampai beliau wafat, sulit mengontrol anak lakinya. Semua sudah diupayakan, ngasih modal, ngasih kuliah, ngasih apa, nggak ada yang beres. Pak, ngurus anak tuh Pak, butuh yang namanya seni menjadi seorang ayah. Mudah-mudahan nanti Masjid Al-Hidayah bisa ikut grup Ayah Hebat Kota Bogor, bisa ikut komunitas Ayah Hebat. Karena itu cuma isinya bapak-bapak. Bagaimana bapak bisa share semua persoalan masalah anak. Yang jadi masalah, kalau ada masalah datang ke saya. Kalau bapak lihat tuh masalah-masalah Pak, ngeri Pak. Masya Allah. Ada bapak milih anaknya, pokoknya fisiknya harus bagus. Dikasih ikut fitness, dikasih telur, gizi. Ketika anaknya itu badannya besar, punya bela diri, sekarang bapaknya takut negur dia. Ayah, aku udah ban hitam ayah. Ayah tahu kan, sekali aku pukul, ayah jatuh loh ayah. Loh, aku besarkan, didik supaya kamu jaga ayah, malah kamu ancam ayah. Itu namanya senjata makan Tuhan. Karena dia tidak bangun jiwa. Kita kalau berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, apa substansi di Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia hanya raya, itu judul lagu Indonesia Raya. Kalau bangun jiwanya, bangun badannya. Coba lihat orang tua kita ini, karena jiwanya terus bangun. Lihat ini contoh orang tua kita ini, karena jiwanya terus bangun, nggak pernah masbuk subuh di masjid. Karena jiwanya yang bangun. Anak muda kenapa sering masbuk? Jiwanya nggak bangun, badannya juga nggak bangun. Itu dia, bangun jiwa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga merubah keadaan mereka sendiri. Asy-Syahid yang menulis tafsir fi zilalil Quran, Said Qutb, dikomentari oleh Quraisy Shihab, dikomentari oleh beberapa ulama-ulama, dialah satu-satunya yang berani menafsirkan ayat ini. Kenapa di ayat ini diulang 2 kali kata ma? Coba buka deh, Quran surat 13 Ar-Ra'du. Quran surat 13 Ar-Ra'du ayat 11. Hah? 260. 200
Oh 50. ...250 halamannya. Suratnya Ar-Ra'du ayat 11. Pas tengah-tengah ada garis di bawah. Coba kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yuk lanjut Beh. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dan depan dan belakangnya mereka menjaganya perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dari diri mereka sendiri. Dan apabila menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Yang paling kita takutkan dari ayat ini tuh ayat redaksi terakhir. Wa idza aradallahu biqaumin su, kalau Allah sudah berkehendak keburukan pada satu kaum, fala maradda lahu, tidak ada yang bisa menghindarinya dan tidak ada satupun yang dapat menolong. Mudah-mudahan ujung sebelum subuh masih banyak orang-orang tua kita yang ya arhamar rahimin irhamna. Musola-musola kampung kita masih banyak jam 4 dengan suara mereka masing-masing nada minor, nada sinor, pokoknya mereka tuh ya arhamar rahimin irhamna. Jadi malaikat penjaga siang dan malam menanti kurang lebih 20 menit sebelum subuh itu di musola-musola kampung mereka menggerakkan pengeras suara. Kenapa Ustaz harus pakai pengeras suara? Supaya sekaligus membangunkan jamaah di ujung menjelang subuh. Ya arhamar rahimin irhamna. Itulah doa Nabi Yunus. Puluhan tahun dia sakit dan miskin sampai Allah angkat penyakitnya dan Allah ganti kekayaannya. Jadi dalilnya ada itu Pak. Kalau Allah sudah berkehendak keburukan pada satu kaum Pak, tidak ada yang bisa mengelaknya. Masya Allah. Pak, apa kata Said Qutb ketika menafsirkan ayat ini? 2 kali ada kata ma. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan ma di sini adalah nafs, jiwa. Masya Allah. Kalau orang tidak merubah jiwanya, maka dia tidak bisa merubah dirinya. Bangsa ini hanya akan raya. Tahu raya Pak? Jangan ditambah P. Raya. Raya itu di sana ada jaya, ada makmur, ada menang, ada sukses, ada beruntung. Raya. Ya, kalau bangsa ini selalu bangun, istaiqadha, bangun dari tidur yang panjang. Ya, bangun dari tidur yang panjang. Apa yang pertama bangun? Jiwa. Jiwa yang harus bangun. Membangun jiwa itu tidak mudah. Hari ini semua kita orientasi fisik, tapi tidak dibangun jiwanya.
Makanya lihat, ada orang parlente, ganteng, pintar, gagah, cakep, tapi pembohong. Berapa kali janji, berapa kali ingkari. Kau yang mulai, kau yang akhiri, kau yang berjanji, kau yang ingkari. Selesai sudah. Itulah sebabnya Bapak-bapak sekalian, betapa sulitnya ini Pak, merawat, menjaga anak ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaum muslimin, jangan salah pilih teman. Bro, jangan salah pilih teman lu, bro. Di akhirat akan banyak orang menyesal. Ya Allah, kalau tahu kenapa gua berteman sama dia. Pol, jangan lu teman sama dia, hati-hati. Gitu nasihat Babe. Iya be, lu jangan berteman sama dia. Kenapa be? Udah deh, dengar kata Babe. Ada banyak orang berteman di dunia ini, menyesal dia di hari kiamat. Mari kita lihat surat Al-Furqan, surat ke-25. Ayo Pak, latihan buka-buka Quran Pak. Yang ada buka-buka WA atau mahyuh. Ayo Pak, surat ke-25 Al-Furqan ayat 28-29. Al-Furqan ayat 28-29, halaman 362. Buka halamannya dulu. Halamannya sebelah kiri pojok atas, halaman 362. Eta memang Qur'annya ada Al-Hidayah, eta mah Qur'an anak muda, eta mah letik eta. Gitu. Tapi Babe kita tuh masih ngelihat dia itu, masih dilihat tuh. Saya kuat itu dilihat apa dirasakan gitu, insyaallah. Ya, 362 halamannya. Quran surat Al-Furqan pas juz 19 ayat 28-29 ya. 28-29 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani anid dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan bulan itu teman kerap, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan setan memang pengkhianat manusia. Nah, di akhirat ada banyak orang menyesal. Gua nyesal deh berteman sama dia. Kenapa? Dia telah menyesatkanku. Jangan salah pilih teman. Makanya gak boleh ada ungkapan, udahlah Ustadz, hari ini kan kita dengan anak-anak beda. Gak bisa Pak. Kecuali dia nggak makan di rumah kita, dia nggak tinggal dengan kita nggak ongkos dia, kecuali dia keluar dari lubang batu, bukan dari rahim ibunya. Selama dia masih anak kita, darah daging kita, keluar dari rahim ibunya, harus mau diatur. Nggak ada tuh anak atur-atur orang tua. Pak, tunjukkan kita masih punya wibawa di hadapan anak-anak, Pak. Begitu Pak, nggak bisa main-main atur hidup sendiri. Nanti kita akan menyesal. Mohon maaf Bapak, saya tidak ingin menakuti-nakuti Bapak. Ada jamaah yang WA saya, minta tolong Ustaz, bagaimana caranya
Tapi kalau cuman bubur Pak, bubur, ada bubur nggak nih? DKM, masa sudah nggak ada bubur sih? Di masjid yang lain saya bilang begini, langsung DKM keluar, cari mang gerobak, dipanggil. Ini Ustadz minta, panggil, taruh di situ. Masa sih DKM, ya Allah. Jangan jadi alasan ada membangun Ustadz irit-irit, nggak ada hubungannya Pak. Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallul lail wan nasu niyam satadkhulu jannata darussalam. 3 amalan utama kalau ingin masuk Darussalam. Tebarkan salam, berilah makan, salatlah malam di saat manusia tertidur. Wa at'imut ta'am, Pak. Keluar aja situ Pak, lihat ada bubur, panggil ke sini. Cukuplah ini. Ya, sebelum dia jual ke orang lain, dia beri makan orang masjid, diborong oleh salah satu jamaah. Bersedekah di waktu bukro, sedekah yang paling utama di waktu bukro. Karena malaikat mendoakan, yang mendoakan malaikat, bukan ustaz. Yang tidak bersedekah di waktu bukro dilaknat oleh malaikat di pagi hari. Masya Allah. Pak, hati-hati, jangan sampai kemudian kita lupa anak-anak kita itu masih kita atur. Ustadz minta tolong, Ustadz bagaimana ini? Tahu nggak apa kasusnya Pak? Ya, di matiin dulu Ji, sudah. Ya, kasusnya apa Pak? Dia baru pulang dari supermarket jam-jam 11 lah begitu. Pagi dia sudah ke supermarket sama suaminya sama pembantunya. Datang masuk ke rumah. Ketika pintu rumah dibuka, dia menangis. Ya Allah, rumah bau pesing. Rumahnya AC, karpet mewah. Dia teriak, "Ibu! Ibu!" Dia ternyata punya ibu yang sudah tua. Dia sudah bilang, "Ibu jangan keluar dari kamar." Kenapa ibu keluar dari kamar? Itu coba lihat ibu ompol di mana-mana. "Bau pesing Bu, kalau ada tamu bagaimana ini Ibu?" Langsung, "Mas bantu aku." Kenapa? Kita angkat ibu. Mau kemana? Kita bawa ibu ke rumah jompo. "Jangan Du, itu ibu kandungmu." Nggak bisa Mas, di rumah jompo ibu lebih nyaman, ibu lebih bisa ada yang ngatur. Segera mereka bawa ke rumah jompo. Tapi rumah jomponya bukan di depan Masjid Al-Hidayah, bukan. Ini rumah jompo kecil ini. Tapi kalian siap-siap akan ditaruh di situ. Dibawalah ke rumah jompo, serahkan semua, dia bayar cash. Sukses dia. Pulang dia ke rumah. Sampai pulang ke rumah, Mbok beresin kamar ibu semuanya. Udah di apa semua. Menemukan di bawah bantal tidur persis Mbah 3 buah foto. 1 foto TK, 2 foto bayi, foto TK, foto SMA. "Ibu, iya ada apa Mbak?" "Ini ada foto ibu." Dilihat foto TK, foto bayi, foto SMA. Dia balik di belakang ada tulisan, "Nak, aku bangga memiliki anak sepertimu. Aku bahagia Allah memilih diriku punya anak sepertimu. Aku tetap mencintaimu." Dia buka tuh di buku foto TK. "Dulu kau ompol, dulu kau pipis, kau kau muntah di tanganku. Aku tak peduli Nak, karena aku tetap mencintaimu Nak." Anaknya cuma 1, perempuan itu. Nangis dia, "Ya Rob, ampuni aku. Mas, tolong aku, ada apa?" "Kita balik lagi jemput ibu, ambil. Aku salah." Mereka berlari menuju garasi. Handphone berbunyi. Dilihat rumah jompo, ditelepon. "Selamat siang." "Iya siang, ada apa?" "Maaf Bu, ibu yang tadi dititipkan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Keadaannya makin melemah." "Mas, ayo Mas." Masya Allah, mereka langsung menuju rumah sakit UGD. Sempat ketemu sampai di UGD. Sampai di UGD, dia melihat ibunya masih sempat buka mata.
Bu, maafin aku, Bu, Bu. Nah, aku selalu mencintaimu. Itulah kalimat terakhir sebelum dia menutup mata. Begitu. Itulah sebabnya Bapak-bapak sekalian, saya tidak ingin menakuti-nakuti Bapak, kecuali Bapak meninggal usia 60, 55, 61, 62, itu normal. Tapi kalau kalian sampai usia 70, 70 lebih, bahaya. Kalau anak-anak kalian tidak tahu sebuah ayat dalam Al-Quran, dia tidak pernah bergaul. Ini kan kasus penyesalan di surat ini karena berkawan dengan orang yang menyesatkan dirinya dari Al-Quran. Harusnya seorang anak tidak boleh melupakan ayat dalam Al-Quran, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, bukan mendewakan temannya. Hari ini banyak orang lebih dengar teman daripada orang tua. Nah, kenapa sih kamu pilih itu? Enggak sih, teman-teman juga pilih itu. Oh. Rata-rata yang punya anak SMP mau ke SMA bingung. Kenapa Ustadz, anak-anak saya kok nggak dengar saya? Kenapa? Selalu referensinya teman. Teman saya nggak juga sih ayah. Teman saya juga enggak. Teman-teman juga enggak. Makan itu teman. Nah, yang ngasih makan kamu bukan temanmu, nak. Itu paling kasar, orang tua udah nggak sabar itu. Ya, apalagi teman-teman anak-anak kita hari ini, diksi, ucapan yang dia gunakan sudah kita nggak ngerti. Dek, kamu sering pergi kemana sih? Ayah mau tahu banget, apa tahu bingit? Ya Allah, bingit itu apa? Jauh ayah, Masya Allah. Di mana ada gua, di situ pasti ada lo, Masya Allah. Coba kita makin bingung dengan anak-anak. Yang paling ekstrim, ada anak ditanya sama orang tua, kenapa pulang malam nak? Apa jawabannya? Masalah buat lo. Ya Allah. Karena itu terbiasa dengan teman, dia bawa ke rumah. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan diksi dengan orang tua. Hei, yang punya anak, yang tidak mau menyesal nanti kalau kalian diberi umur panjang, kalau bisa cetak, di print, di gundaling Pak, ukuran 90 kali 120. Apa Ustadz? Tempelkan di ruang tamu Anda, semuanya, setiap anak hafal ayat ini. Ya, Quran. Kalau tidak pernah menyesal di hari tua. 17 ayat 23, 24. Jangan sampai ada anak tidak tahu ayat ini. Ya, jangan sampai ada anak tidak tahu. Menyesal, tanggung sendiri. Nelpon ke saya, Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Nangis. Ya. Saya cuma jawab, menyesal kemudian tiada berguna. Ini ayat ini Pak cetak Pak, biayanya nggak sampai 100.000 Pak, apalagi ukuran, siapa ini yang biasa pasang-pasang baleho apa? Kalau lebar 90, panjang 120 atau panjang 150, tempelkan di atas meja makan. Kalau ukurannya menyesuaikan Pak, ya, apa namanya itu, yang print-print itu, dipasang itu Pak. Ayat ini semua anak harus tahu. Hari ini kalau Anda tidak bisa ngatur anak Anda karena dia tidak pernah baca ayat ini. Hari ini kalau anak Anda tuh tidak bisa kamu atur lagi. Yang dari pondok nggak mau balik lagi ke pondok. Yang sekolah udah berhenti sekolah. Yang ini nggak mau lagi. Nek, kamu nggak mau sekolah lagi? Bosan ayah. Ya Allah. Karena anak tidak pernah baca ayat ini. Anda yang punya anak, punya menantu, dia lagi tidak memperhatikan diri Anda, baca ayat ini. Apa ayatnya Ustaz? Quran surat 17 ayat 23, 24. Inilah benteng
menjaga anak-anak kita agar dia tahu penghormatan terhadap kedua orang tua. Ayo kita baca halaman berapa? 284. Ya. Surat 17 ayat 23. Pas itu di bawah ain, tengah-tengah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Mangga Pak Haji. Tuhanmu dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku dan pada waktu kecil. Semua anak yang tidak tahu hormat orang tua tidak pernah baca ayat ini. Dan Anda yang membiarkan anak Anda, keluarga Anda tidak tahu ayat ini, tunggu waktunya ketika Anda bukan siapa-siapa di hadapan mereka. Anda boleh doktor, profesor, jenderal, pengusaha sukses, tapi kalau nggak bisa ngatur anak, Pak, ente kere ente. Pak, Ustaz tidak main-main ini, Pak. Berapa banyak orang tua menyesal, Ustaz, saya tidak dianggap, Ustaz. Sekarang baru bilang tidak dianggap. Tidak ada yang lebih menyesal kecuali di hari tua tidak dianggap oleh anak-anak. Kalau Anda muda, Anda masih gagah, cuek anak-anak. Kenapa? Anda punya tenaga, Anda punya kemampuan. Lihat nomor rekening, SMS banking masih bisa. Tapi kalau tangan udah begini-begini, Pak, mau pencet angka itu, Pak, keyword, nggak bisa lagi. Memang ada ulama yang berpendapat ayat ini ditujukan kepada anak-anak yang orang tuanya senja. Ya, imma yablughanna indakal kibara, apabila orang tuamu telah masuk usia senja. Kata para ulama, ini di atas 70 itu senja. Kalau 60 baru pensiun. Kalau sudah 70 sudah senja. Bahkan berlaku ayat ini. Itu terkait dengan fikih. Kalau ada orang tua 70 anaknya berkata "ah", langsung dosa. Tapi kalau orang tuanya belum sampai itu, belum dosa. Tapi kalau menunggu nanti 70 kita tidak pernah didik anak bapak, nggak akan berubah anak-anak Anda. Sekarang aja nggak berubah, apalagi menunggu 70. Sekarang aja bapak sehat, kuat, masih ngasih makan, masih ngasih duit, dia cuek, apalagi bapak tua, ditendang bapak. Ingat ibunya pernah bilang, ada uang abang saya, nggak ada uang, abang ditendang. Itu dipelajari oleh anaknya. Oh begitu. Baik, duit be, nggak ada duit, sono. Masya Allah. Kenapa? Mamanya gelok ngajarin anak begitu.
Itulah sebabnya bagaimana lingkungan itu luar biasa, Pak. Ya, jangan sampai anak itu, Masya Allah. Coba lihat ini ayat ini, Pak. Imma yablughanna indakal kibara. Ini artinya sudah terjadi. Kalau orang tuamu sudah sampai usia senja, ahadahuma au kilahuma, yang masih hidup satu atau dua-dua. Karena kadang-kadang tua itu tinggal satu, kadang masih lengkap. Fala taqul lahuma uf. Kenapa enggak boleh bicara ah? Wala tanharhuma. Kenapa enggak boleh membentaknya? Ya, cuman boleh mengucapkan diksi qaulan karima, ucapan yang mulia. Karena kau ingat ketika kau kecil dulu, Nak. Ketika kau teka, kau kecil, kau enggak dimarahin. Kau jatuhin gelas enggak dimarahin. Kau muntah di tangannya enggak dimarahin. Enggak ada orang yang bilang, itu orang tua gelok itu. Makanya ketika dia sudah senja, perlakukan dia seperti dulu dia memperlakukanmu ketika kamu masih kecil. Makanya di ayat 24 itu tafsir qaulan karima. Apa itu qaulan karima? Wahfid lahuma. Rendahkan dirimu kepada keduanya. Kasihi mereka sebagaimana dahulu dia mengasihimu di waktu kecil. Makanya bapak-bapak jamaah tadi itu yang WA, saya bilang begitulah. Seorang ibu bisa mengurus membesarkan sekalipun 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu di hari tuanya. Belum tentu. Seorang ibu dia besarkan 10 orang anaknya, luar biasa. Tapi 10 orang anak yang sukses belum tentu bisa mengurus seorang ibu di hari tua. Kenapa? Karena mereka hidup di lingkungan yang tidak tahu menghormati orang tua. Bro, ente kok kagak bisa gabung-gabung lagi? Sorry bro, ibu saya udah makin tua, sakit. Aku udah putuskan, aku pindah. Aku pingin ngurus ibu saya. Wah, bro, hari gini lu masih mikirin tua rentah begitu bro? Umur lu habis bro. Masya Allah. Setan itu. Ya Allah. Gimana? Kok bisa sih Ustadz ngurus orang tua? Hei, sahabat, anak muda, baju perang, senjata, gagah, kuda. Ya Rasul, saya siap berperang. Kata Rasul, ta'al ya syabab, ta'al. Kesini wahai pemuda, kesini. Dia turun dari kudanya. Ya Rasul, ada apa? Aku dengar kau masih punya seorang ibu. Benar ya Rasul. Aku dengar dia tidak ada yang mengurusnya. Diam dia. Aku dengar dia tua renta. Diam dia. Ya syabab, kau balik, kau urus ibumu. Itu lebih mulia dari jihad fisabilillah. Masya Allah. Hadis siapa itu ya? Hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang oleh Imam Al-Bukhari ditempatkan menjadi hadis pertama dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Nanti kalau ada ustadz yang suka ngajar hadis, suruh ganti kitabnya. Ustadz Riyadus Shalihin bagus Sahih, cuma terlalu umum. Kalau mau ngambil spesifikasi bagaimana membentuk adab, itu kitab Sahih Imam Al-Bukhari, judulnya Adabul Mufrad. Suruh ustadz itu ngajar di sini. Hadis pertama yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dikumpulkan. Ya, kalau Sahih Bukhari innamal a'malu binniyat, hadis Umar bin Khattab. Kalau ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu amalin afdol?" Amal apa yang paling utama? Apa jawab Rasul? As-salatu ala waqtiha. Tsumma ya Rasul. Kemudian apa ya Rasul? Birrul walidain. Tsumma ya Rasul. Kemudian apa lagi ya Rasul? Al-jihadu fi sabilillah. Salat pada waktunya,
Nomor satu, Pak. Karena itu memprioritaskan, itu buat tauhid. Kalau kau ngaku ngerti la ilaha illallah, ajan kau cuek, tauhidmu gugur. Kau bukan siapa-siapa lagi di hadapan Allah. Adakah yang lebih besar dari panggilan ajan? Tauhid. Buat apa bangun masjid kalau dengar suara ajan? Ajan itu, kata Ustadz Yasir di video pendek itu, itulah al-hidayah. Al-hidayah. Kenapa ada ajan? Itulah petunjuk. Ya. Setelah itu apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana mungkin anak-anak bisa berbuat baik kalau mereka nggak paham ayat ini? Aduh, kacau anak-anak itu. Lu pada makan kagak? Astagfirullahaladzim. Tong, lu ngomong jangan gitu atuh. Masa lu panggil lu gua sama babe sih? Ya biasa aja lagi, Masya Allah. Aduh. Di Jawa Tengah tuh ada pesantren, 60% orang Jakarta. Hilang Jawanya, Pak. Jangankan santri, guru-guru juga ke bawah. Pas liburan, Pak, liburan, salah satu murid orang Solo pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu pada makan kagak? Loh, astagfirullahaladzim. Piye gitu? Aduh. Wong sopo nih, ya Allah. Biasa aja kali. Aduh. Coba itu, Pak. Karena bahasa itu menunjukkan budaya, menunjukkan bagaimana penghormatan. Diksi itu menunjukkan bagaimana seseorang itu dihormati, bagaimana seseorang itu diapresiasi. Coba perhatikan hadis arba'in nomor 15. Ada yang hafal? Hadiah umroh. Hadis arba'in nomor 15. Bentar Ustaz, 2 menit buka. Ya. Itulah manfaat handphone. Ya, hadis arba'in nomor 15. Keluar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kau yakin ada kebangkitan, kau yakin ada hisab, kau yakin ada neraka dan surga, maka berkatalah yang baik atau diam. Orang Islam gak boleh diam, Pak. Suruh berkata yang baik, mengapresiasi. Gimana sehat? Ayah sehat, ayah kuat, Masya Allah. Nak, gimana kabarmu? Alhamdulillah khair, baik. Jangan jadi tukang diam, Pak. Diam itu alternatif. Ngomong yang baik-baik, tasbih, tahlil, tahmid, itu semuanya khair. Bapak diam, istri diam, anak jadi tiang. Ngomong yang baik. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ngomong dengan tetangga, mengapresiasi. Pak, makin kece nih mobilnya, Pak. Mengapresiasi. Tetangga perlu disapa. Dan yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamunya. Masya Allah. Tiap kali datang air putih, teh terlalu manis, kagak ada bubur apa, kolak apa, Masya Allah. Marah, ya. Masjid lain, Pak, lebih kecil, selesai ngaji, Ustaz jangan dulu pulang, ada bubur ayam. Masya Allah. Al-hidayah hilang bubur ayam. Masya Allah. Pengeretan, nggak ada tuh pengeretan. Wa'at imut ta'am. Masya Allah. Udah sampai 2 kali nih kagak ada respon kelihatan. Diem aja, Masya Allah. Makanya masjid susah selesai, teman. Gitu. Keluar ke lihat ada bubur ayam di depan, apa panggil gitu mah. Segaroda, Bang, dia emang siapin. Senang ini, Pak. Itu menyedekahkan makanan di pagi hari, apalagi habis ta'lim, barokah, insyaallah. Luar biasa, Pak. Harusnya istrinya yang izinin bapak nikah lagi, tentu diizinkan. Masya Allah. Ayo, siapa yang ngomong lagi, Pak? Masya Allah.
Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pastikan anak-anak kita jangan sampai dia didominasi oleh lingkungan. Memang diksi, ucapan itu yang pertama merubah anak dari lingkungan. Wong Jowo, Solo, Jogja, tinggal di Johar Senen, berubah. Pertama-tama datang inji. Pertama. Dua, lu ngapain sih? Masya Allah, dulu pakai lu gua. Tadinya inji. Jadi pengaruh lingkungan yang paling kuat pertama itu adalah diksi. Dan itu yang kadang-kadang orang tua tidak tahu. Udah jam 6 lewat 8. Jam berapa? Iya, sudah masuk waktu isyraq ya. Terakhir ini Pak, terakhir. Ini kan sekarang jam 6 lewat 8. Syuruk jam 5.57. Tambah 10 menit, udah lewat 1 menit ya. Taruh sampai 12 menit aman insyaallah. Bapak-bapak, terakhir. Jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak. Jangan pernah berhenti mendoakan anak. Walaupun dia bikin kesal. Justru kalau kita lagi kesal, doain anak. Ustadz, bagaimana cara mendoakan anak lagi kesal? Ada ayatnya. Ya, Al-Imran 159. Ini ayat pamungkas yang kenapa kemudian kita harus terus mendoakan anak. Al-Imran 159. Ayat ini menggambarkan betapa rahmat Allah ada pada kehidupan kita. Ada kehidupan kita ketika kita bisa mendoakan anak. Al-Imran 159. Ya, halaman 71 paling atas. Halaman 71 paling atas kanan. Ya. Al-Imran halaman 71. Quran halaman 71. Al-Imran ayat 159. Ini yang kita baca ya. Kita baca di halaman paling atas, baris paling atas sebelah kiri itu ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkatalah Allah engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka sekitar kamu bersikap. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. 3 tugas utama orang tua: selalu memaafkan anak-anak sampai kapanpun. Jangan kau dendam pada anak. Nak, kau tidak tahu betapa sulitnya ayah dulu mengumpulkan uang untukmu. Jangan pernah keluar kata-kata itu. Ya, selalu maafkan dia. 2, selalu mendoakan ampunan untuknya. Dan yang ketiga, selalu cari ruang untuk bisa bermusyawarah. Tanda orang tua yang paling miskin di muka bumi tidak pernah bisa ngajak ngobrol dengan anak. Itulah kau paling miskin. Pak, miskin, kere. Kalau kau tidak bisa ngajak anak, Dek,
ayah bisa bicara? Oh bisa ya. Mangga ya, tuh mau ngomong apa ya? Oh, Ustadz, semua anak-anak sulit diajak ngomong. Mudah-mudahan Bapak sulit ngajak omong anak. Mudah-mudahan kalau Bapak tetap mendoakan, tetap memaafkan, walaupun dia sulit diajak bicara, mudah-mudahan besok waktu Bapak bisa ngomong dengan menantu. Dek, ayah bisa ngomong. Oh bisa ayah. Itu suamimu sulit diajak ngomong. Iya ayah, maklumlah Mas Ahmad modelnya begitu ayah. Tapi ayah ngomonglah sama saya. Masya Allah. Kadang-kadang Allah tukar begitu. Dia memang menantu bukan darah dagingmu, tapi dia menenangkan hidupmu. Begitu. Makanya jangan salah pilih menantu. Salah pilih menantu, resiko hidup tanggung sendiri. Karena menantu dan hantu beda tipis, bro. Mudah-mudahan anak-anak kita hari ini, menantu kita hari ini, bisa menjaga orang-orang tua mereka sampai di usia senja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan kami, anak-anak keturunan kami, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Rabb, ampuni anak kami jika ucapannya pernah menyinggung hati orang tuanya. Ya Rabb, ampuni anak-anak kami jika dia terlanjur dengan lingkungan yang buruk, ya Allah. Ampunkan kami dan beri kami umur, ya Allah, agar kami masih terus menjaga keluarga kami. Ya Allah, kami bukan Ibrahim yang kau cintai, tapi anak-anak kami juga bukan Ismail yang penuh sabar, ya Allah. Jangan kau hukum kami seperti Nuh, punya Kan'an yang durhaka pada bapaknya seorang nabi. Ya Allah, pelihara lisan kami, emosi kami, ya Allah. Ampuni kami jika pernah kami marah anak itu, ya Allah. Ampuni jika mulut kami pernah kasar. Ampuni jika kami tidak sanggup menahan emosi sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas. Jangan kau hukum kami di hari tua, ya Allah, dengan perlakuan anak menantu yang tidak pantas. Allahumma ya Allah, muliakanlah hidup anak-anak kami. Jaga mereka dari kehidupan serba bebas hari ini. Jauhkan dia dari fitnah pergaulan bebas, narkoba, atau pergaulan anak-anak yang tidak baik. Allahumma ya Allah, jangan kau wafatkan kami, ya Allah, kecuali mereka yang melepas kami dengan kalimat tauhid-Mu, ya Allah. Mereka yang memandikan kami, ya Allah, dan mengimami sholat jenazah kami, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, mohon doanya nanti malam jam 20 lah Ustadz berangkat dari Bogor. Insya Allah jam 2 dini hari besok pagi terbang ke kampung karena ibu minta datang. Sudah menjelaskan ke ibu, Bu, kondisinya begini-begini. Apa jawab ibu? Masih pingin lihat ibu. Kata istri, mentang-mentang Ustaz ya, coba dengan dalil ya, dipatahkan dengan satu kalimat ibu. Iya Bu, iya. Selesai. Nggak bisa lagi ya, begitu. Insya Allah pagi ini kami antigen. Mudah-mudahan, makanya Ustaz tidak melepas ini ya. Pagi ini kami antigen, doa dari jamaah mudah-mudahan normal.
hasilnya negatif, sehingga insya Allah bisa kembali. Karena memang seperti itulah kerinduan kita dan kerinduan dia kepada kita. Kadang-kadang kita nggak begitu rindu, tapi dia sangat merindukan kita. Jazakumullah khairan katsir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.